hatinya Allah masih kasih kesempatan. Tapi betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala apabila ia hendak membuka aib seseorang. Fatanabbah. Maka hati-hati, khususnya buat para guru termasuk saya, apalagi saya. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang seperti ini sudah disabdakan Nabi, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Ada selain dajjal yang lebih saya khawatirkan datang kepada kalian. Faqila ma huwa ya Rasulullah. Maka Nabi ditanya anak-anak, siapa selain Dajjal yang lebih menyeramkan? Dajjal ini sihirnya luar biasa. Manusia dibelah jadi dua, satu lempar ke kanan, satu lempar ke kiri, disuruh nyatu lagi. Tapi ada yang lebih ditakutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi kita. Faqala ulama usu, ulama jahat, alim jahat, pinter baca kitab jahat, hafal Quran jahat. Ini lawan yang sebenarnya gitu. Karena tidak bisa kita menasihati orang yang ilmunya di atas kita kalau kita sendiri tidak punya ilmu. Susah untuk dia dengarkan. Dan manusia akan cenderung melihat kepada dirinya, oh itu pinter, itu hafal Quran, itu gelarnya sudah S2, S3. Susah ya. Kata Imam Ghazali, hadza li'anna ad-dajjal ghayatuhul idlal. Karena dajjal itu tujuannya adalah menyesatkan. Makanya dibandingkan dengan dajjal. Wa mithlu hadza, contohnya al-alim, orang alim. Wa in sarafan nasa 'anid dunya bilisanihi wa maqalihi, meskipun ceramahnya ngajarin manusia untuk tidak cinta dunia, ngajarin manusia untuk ingat kepada Allah, fahuwa da'in lahum ilaiha bi'amalihi wa ahwalihi, tapi kenyataan pribadinya, perilakunya, tutur katanya, gerak-geriknya, muamalahnya mengajarkan manusia untuk cinta dunia dan jauh dari Allah. Fasadun kabirun alimun mutahaddik. Kerusakan yang besar itu orang alim yang melanggar agama. Wa akbar minhu jahilun mutanassik. Lebih gede lagi apa? Orang bodoh yang tidak ngerti ilmu agama. Makanya kita dari kecil diajarin apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ada pada saat dia menjaga lisan. Ini dibahas oleh Imam Nawawi panjang. Kalau saya diam dan saya ngomong, kira-kira manfaatnya sama, pahalanya lebih gede diam. Itu kata Imam Nawawi begitu. Kalau saya diam, kemudian saya bicara, sementara dua-duanya berimbang, maka lebih baik tidak usah bicara. Kenapa? Li'annahu qad yanjarrul kalamul mubah ila ma huwa haram atau makruh. Karena kadang-kadang dari ucapan yang mubah bisa menjadi haram. Nah, walisanul hal antaku min lisanil maqal. Meskipun ulama tersebut ceramah bolak-balik, nasehatin bolak-balik, saya sebagai guru, Pak Bayu sebagai kepala sekolah, Ustaz Haidar, Ustaz Zulkifli, Ustaz Musa, Ustaz Bisri, Ustaz Ahmad, guru-guru yang lain, Pak Naret dan lain sebagainya. Seandainya kami mengajak antum berbuat baik tapi kami tidak mencontohkannya, maka apalagi sampai berbuat sebaliknya, yaitu sama saja kita masuk ke dalam kategori ulama yang jahat. Na'udzubillahi min
tadi. Wattiba'un nas ilal musa'adati fil a'mal amyalu ilaiha minal mutaba'ati fil aqwal. Dan tabiat kita sebagai manusia lebih mudah memahami perbuatan daripada perkataan. Kalau misalkan kalian disuruh sedekah, terus yang nyuruh sedekah nggak pernah sedekah, kira-kira nurut nggak kalian? Nggak. Kira-kira lebih mudah mana? Melihat orang yang rajin sedekah kemudian menirunya bersedekah, atau ngedengerin orang yang tiap hari ngajak sedekah tapi nggak pernah sedekah? Yang pertama, yang kedua? Makanya bahasa cinta yang paling agung itu adalah perbuatan, bukan perkataan. Bahasa cinta yang paling agung itu adalah perbuatan, bukan perkataan. Cinta kita kepada Allah diukur bukan not how we talk, madza natakallam anhu. Nah, bal madza naf'al wa bima yantafi'un nas minna. Apa yang kita perbuat dan apa yang manusia itu dapat manfaat dari kita semua anak-anak. Nah, fama afsadahu hadzal maghrur bi'amalihi, yang dirusak oleh orang ini, ulama yang jahat ini, bahasa Arabnya pinter, bahasa Inggrisnya pinter, ngomongnya pinter, tapi tertipu. Kenapa? Gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di ujung pulau bisa melihat kesalahan orang tapi tidak bisa melihat kesalahan diri. Jadi murabbi, pendidik, itu syarat utamanya ayyakuna basiran bi'uyubi nafsihi. Itu syarat pertama tuh, mau jadi guru. Bisa ngecek kekurangan diri sendiri. Syarat mau jadi guru nomor 1 tuh, dia bisa tahu tuh aib dirinya sendiri sebelum aib orang. Nomor 1, ayyakuna basiran bi'uyubi nafsihi. Maka Sayyidina Umar mengatakan, tuba, beruntung orang, liman syaghalathu uyubuhu an uyubin nas, yang disibukkan oleh aib diri sendiri dari aib orang lain. Nah, mimma aslahu biaqwalihi, yang dia rusak lebih banyak dari yang dia benahi dengan perkataannya. Yang dia rusak dengan perbuatannya lebih banyak. Ada ustadz yang suka memvonis bid'ah, maulid bid'ah, sesat dan lain sebagainya. Ditinggalkan jamaahnya, kenapa? Karena ada videonya pakai celana pendek rokok. Nah, itu teman saya itu. Pernah makan bareng satu tampan dengan saya. Ya, beliau itu. Akhirnya ditinggalkan sama jamaahnya, dan jamaahnya sebagian juga ada yang menganggap hal itu boleh-boleh saja. Jadi kalau kita ceramah bagus, nasihatin orang bagus, tapi wallahi demi Allah, nggak pernah ada tarbiyah yang lebih baik dari contoh. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali besar, didatangi muridnya. Guru, fulan itu waliullah. Banyak yang mengakui kalau dia waliullah. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, kamu ikut saya. Sekarang saya akan tunjukkan kalau dia bukan kekasih Allah. Didatangi. Begitu keluar dari rumahnya, orang yang dianggap kekasih Allah ini meludah, tapi meludahnya ke arah kiblat. Ini meskipun mubah, tapi menunjukkan bahwa orang itu tidak mendapatkan taufik dari Allah. Kalau posisinya kita di dalam masjid di zaman Rasulullah, anak-anak belum ada karpet. Kalau orang mau meludah boleh ke sebelah kiri, karena dulu belum ada karpet. Jangan dipraktekin ya. Nabi sholat pernah pakai sandal, jangan masuk ke sini pakai sandal ya.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli hafiyan wa munta'ilan. Nabi itu dulu sholat pernah pakai sandal dan pernah tidak pakai sandal. Sallu ala ni'alikum, kata Nabi, sholatlah kamu pakai sandal, karena Yahudi itu sholat nggak pakai sandal. Tapi itu sekarang sudah tidak relevan. Kalau pakai khuf masih bisa, ya. Pakai sepatu yang nutupi kaki bersih dan memang khusus di dalam masjid karena dingin, nggak ada masalah, gitu kan. Tapi dalam konteks ini, anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah, janganlah kita jadi orang yang bisa nasihatin orang lain tapi nggak bisa menasihati diri sendiri, karena itu bahaya buat diri kita. Kalian sudah lama nggak ngelihat saya. Sebenarnya saya pulang dari tanggal 4, tapi Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Ini bisa bergerak kan? Ini tak bisa bergerak. Dan ini sakit sekali. Kelihatannya nggak sakit ya? Alhamdulillah. Sakit. Tak akan bisa tidur kan? Ya. Tapi disinilah letak dimana kita menunjukkan bahwa you have to cope with the pain. Kamu harus menahan rasa sakit itu sampai extend dimana kamu bisa memberikan contoh yang baik, tidak mengeluh. Ustaz Fatul yang tahu banget. 3 dokter spesialis yang menangani itu, mulai dokter ortopedi, dokter saraf, sampai dokter fisioterapi. Ya. Jadi jangan kita tidak tahu aib diri sendiri. Nah, ketika dalam proses saya mendapatkan rasa sakit itu, ketika safari dakwah dan PPDB di Sumatera, saya berpikir gitu, kan taruhannya nyawa, naik ke atas gunung, ya. Kalau kalian tahu si tinjau Lawi yang viral itu, kita lewat situ, trailer apa semua. Saya berpikir gitu, ya Allah, kalau ternyata saya meninggal di sini, apa gunanya semua ceramah saya? Apa gunanya semua ilmu saya kalau ternyata amal ibadah saya itu sedikit? Maka Imam Ghazali kasih tahu, tidak akan kamu bisa selamat kecuali kamu mengatur waktumu dengan baik. Waktu wiridmu kamu atur dengan baik. Waktu baca Qur'anmu kamu atur dengan baik. Waktu belajarmu kamu atur dengan baik. Waktu olahragamu, makanmu, hiburanmu kamu atur dengan baik. Kalau kamu tidak atur ini, kamu nggak bisa. Mustahil. Maka jadilah kita murabbi semua. Jadi bukan sekedar guru biologi, bahasa Arab, bukan sekedar guru kimia, fisika, guru tahfiz, tapi juga sosok yang ketika anak-anak itu melihat kita, anak-anak itu ingat kepada Allah. Ketika anak-anak tersebut melihat kita, anak-anak itu ingat kepada Rasulullah, kepada orang tua mereka dan kewajiban mereka. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Idla yastajrihul jahilu ala rughbati fid dunya illa bistijra'il ulama, karena namanya orang bodoh tidak akan cinta dunia kalau tidak melihat ulamanya yang cinta dunia. Ulamanya aja cinta dunia begitu. Ya udahlah, kita juga begitu. Yang dipikirin duit. Faqad shara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi ala ma'asihi. Ilmunya dia menjadi sebab akhirnya banyak orang jadi berani kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat sikapnya dia. Teman-teman semua, Nabi itu kasih satu ilmu yang sangat sederhana tapi bisa membuat antum itu diangkat derajatnya oleh Allah. Apa itu? Tawadhu, rendah hati. Rendah hatilah kamu seperti bintang yang kamu lihat di atas air. Anak-anak kalau lihat bintang di atas air kelihatannya di bawah rendah. Tapi hakikat bintang itu di mana? Wala takun kaddukhani ya'lu bi nafsihi. Jangan seperti asap. Asap itu naik ke atas. Padahal hakikatnya asap itu ada di bawah.
rendah hati. Jadi guru yang rendah hati, jadi murid yang rendah hati. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa nafsu al-jahilatu mudillatun ma'a dzalika tumannihi wa turajjihi wa tad'uhu ila ayyamunna 'ala Allah bi'ilmihi wa tukhayyil ilaihi nafsuhu annahu khairun min katsir min ibadillah. Bahayanya lagi, orang seperti ini karena ilmunya lebih tinggi dari yang lain, dia mulai berpikir, saya lebih baik dari yang lain, saya boleh bermaksiat, saya boleh melanggar, saya kan lebih pinter, saya kan guru, saya kan habib, jadi saya nggak apa-apa melanggar, nggak bisa begitu. Ini kata Imam Ghazali seperti Dajjal. Dajjal berkalung surban, Dajjal berpeci hitam. Nauzubillahi min dzalik. Fakun ayuhat talib, maka anak-anak, kata Imam Ghazali, jadilah kamu minal fariqil awal, manusia yang pertama. Wahdar an takuna minal fariqits tsani, hati-hati jangan sampai jadi yang kedua. Fakam min musawwifin ajalahul ajal qabla taubah fa khasara. Banyak orang bilang nanti tobatnya ntar aja lah. Kita niat karena Allah tuh ntar aja, nanti kalau udah pintar, udah sukses baru niat karena Allah gitu. Sama orang bersedekah, kalau kaya nggak bakalan kaya, tapi bersedekahlah sampai kamu kaya, maka kamu akan kaya. Wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna minal fariqits tsalis, hati-hati jangan sampai jadi orang ketiga. Fatahlik, maka kamu celaka. Ngaji di sini bayar 4 juta sebulan, celaka. Niat Anda bukan karena Allah di sini. Habis. Fatahlik halakan la yurja ma'ahu falahuhu, yang tidak bisa diharapkan keselamatannya. Celaka, nggak bisa selamat. Wala yuntadharu salahuhu, dan tak bisa dinantikan kebaikannya. Di dalam dunia pesantrenan ini, anak-anak, kita taat kepada aturan, itu salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bangun pagi itu ibadah kepada Allah. Bukan karena ustadz, bukan karena mudabbir, bukan karena musyrik, bukan karena murabbi, bukan karena ustadz, karena habib, bukan karena Allah. Semua harus karena Allah, bukan karena yang lain. Fa in qulta fama bidayatul hidayah li ujarriba biha nafsi. Kalau kamu tanya kepada saya, kata Imam Ghazali, apa sebenarnya permulaan hidayah supaya aku bisa menguji diriku? Fa'lam, ketahuilah, anna bidayataha zahiratu taqwa, permulaannya adalah takwa yang lahir. Maka di bidayatul hidayah ini nanti belajar pertama kali bangun tidur, pakai baju, istinja, belajar mandi, belajar bersihin najis yang benar. Bahayanya kalau najis nggak dibersihin dengan baik apa? Itu semuanya ada. Ahlan wa sahlan, marhaban. Masya Allah. Nah, wa nihayatuha batinatut taqwa, dan ujungnya adalah batinnya takwa. Fala akibata illa bittaqwa, tidak ada keberuntungan kecuali dengan takwa. Takwa itu apa, anak-anak? Hifdzu syai'an kulli ma yu'dhi. Takwa itu menjaga sesuatu yang kalian cintai. Contoh, lemari. Kalian punya lemari kan? Punya lemari? Di dalam lemari ada barang berharga? Ada kan? Ditutup. Ah, lemari itu takwa. Pagar itu takwa. Hifdzu syai'an kulli ma yu'dhi. Menjaga sesuatu yang kita cintai dari segala sesuatu apapun yang bisa menyakitinya. Itu namanya takwa. Di dalam hal ini adalah iman kita. Wala hidayata ilal muttaqin, dan tidak ada petunjuk kecuali orang yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya sama Allah aja, bukan sama yang lain. Wa taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa ijtinabi nawahi. Dan takwa itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Nah,
Fahuma qisman, ada dua bagian. Wa ha ana usyiru 'alaika bi jumalin mukhtasaratin min dhahiri ilmi taqwa fil qismaini jami'an, dan saya akan menunjukkan kepada kamu semua tentang lahirnya daripada ilmu takwa di dalam dua bagian ini. Nah, jangan selonjoran lagi. Imam Abu Hanifah itu punya guru namanya Hammad bin Sulaiman. Hammad bin Sulaiman tuh rumahnya depan Imam Abu Hanifah. Seumur hidup Imam Abu Hanifah, kakinya tidak pernah berselonjor ke arah rumahnya Hammad bin Sulaiman. Ini namanya berkah yang kamu gak paham sekarang. Tapi nanti ketika kamu selesai dari pesantren ini, takzimmu, hormatmu, cintamu kepada guru-gurumu itu akan membawa perubahan yang signifikan dibandingkan mungkin orang-orang yang tidak mengenal daripada takzim. Nah, ini Syekhul Mujarrab sudah terbukti berkhasiat, ya. Dulu itu ada dalam seorang kiai di Jawa. Dalam itu ya kerjanya hanya bantu-bantu aja, nggak boleh ngaji. Tapi taat betul sama kiainya. Taat. Terus kiainya itu mau menguji. Ini ada kuda, tolong kamu antarkan pergi ke Jawa Tengah dari Jawa Timur. Tolong kamu bawa kudanya. Kudanya dibawa, bukan dinaiki. Karena kiainya ngomong dibawa. Kalau anak arwah mah gimana kira-kira? Langsung ya gitu kan. Langsung asik gitu kan. Dibawa. Ketemu sama kiainya, kaget, ini kamu bawa dari Jawa Timur? Iya. Langsung dinikahkan sama putrinya. Loh, gimana ini? Langsung dapat anak kiai. Tuh, kalau kamu itu dapat anak kiai otomatis harus bisa ngaji kitab kan begitu. Masalahnya nggak pernah ngaji. Sudah bismillahirrahmanirrahim. Itu guru-guru pesantren sudah ada di depannya, santri-santrinya sudah buka kitab, tiba-tiba bisa baca kitab. Tapi ini jangan jadikan sasaran, nanti jadi nggak belajar ini. Kalau misalkan sengaja malah nggak dapat ini nanti, ya. Tapi maknanya begini anak-anak. Takzimmu kepada gurumu itu membuka pintu keridhaan guru. Misalkan kalian belajar matematika, ya. Pak Kois, mana Ustadz Kois ini? Nah, itu. Belajar matematika sama Ustadz Kois. Kalian senang dengan beliau, cium tangannya, bilang, Ustadz, ridhoin saya supaya saya ilmunya bermanfaat. Didoain. Oh, beda kan? Keberkahannya itu akan terasa, ujian akan jauh lebih mudah, ya, insya Allah. Nah, wa ana usyiru 'alaika bi jumalin mukhtasaratin min dhahiri ilmi taqwa fil qismaini jami'an wa ulhiqu biha qisman thalitsan liyasira hadzal kitab jami'an mughniyan wallahu musta'an. Al-qismul awal, bagian pertama, fit ta'at, di dalam ketaatan. I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala faraidun wa nawafilun. Perintah Allah dibagi dua, wajib dan sunnah. Fal fardu ra'sul mal, amalan wajib itu adalah modal kalian. Berbisnis harus pakai modal, nggak punya modal nggak bisa bisnis. Maka jangan tinggalkan yang wajib untuk yang sunnah. Tapi ada nggak Bib amalan sunnah yang pahalanya di atas wajib? Ada. Biasanya amalan wajib pahalanya di atas sunnah. Tapi ada nggak anak-anak amalan sunnah pahalanya di atas wajib? Yang bisa jawab Habib kasih parfum. Parfum dari Ustadz Kampus Somad. Sini nak. Come forward, stand up and speak. Come. Salim saya. Siapa namamu nak? Nabil. Ya. Nabil, kira-kira amalan sunnah apa yang di atas wajib nilainya? Qobliyah subuh.
salah, duduk. Ada lagi, qobliyah subuh sama sholat subuh ya ke laut. Itu sholat tahajud tapi nggak sholat subuh itu gimana itu? Nah, ada loh amalan sunnah tapi kalah tuh amalan wajib. Ayo, nyerah. Coba pikir dulu deh. Saya kasih waktu 1 menit nih. Coba. Ini ada amalan sunnah tapi pahalanya ngalahkan amalan wajib. Apa kira-kira? Saat ikram, hal min ijabatin syafiatin lana min hadratak. Apa? Mau tahu? Mau tahu? Baik. Apa hukumnya membayarkan hutang? Wajib. Hukum kita menagih hutang. Apa tuh hukumnya kita nagih hutang? Kalau sampai orang tersebut mati, nggak bayar hutangnya, nggak disolatin sama Nabi, berarti hukumnya wajib dalam kasus ini. Sunnah yang di atas itu adalah memaafkan hutang orang. Fafi hadza sunnah afdal minal wajib. Memaafkan hutang orang itu lebih utama dari kita menagih. Tapi namanya wajib ini adalah modal, wa huwa aslu tijarah, wa bihi tahsulun najatu, dan dengannya akan kita selamat. Wan naflu, adapun sunnah, huwa ar-ribhu, keuntungan. Wa bihi al-fawzu bidarajat, dengannya anak-anak kita akan memperoleh derajat yang tinggi. Qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ma taqarraba ilayal mutaqarribun bimithli ada'i maftaratu alaihim. Tidaklah manusia mendekatkan dirinya kepadaku lebih utama dibandingkan melakukan amalan wajib. Sholat 5 waktu di masjid. Mau jadi wali 40 hari nggak lepas takbiratul ihram sama imam. Punya hajat mau dilunasin sama Allah 40 hari takbiratul ihram jangan lepas sama imam. Mau jihad 40 hari takbiratul ihram jangan lepas sama imam. Mau murid-muridnya sukses 40 hari takbiratul ihram jangan lepas sama imam. Di luar daripada perencanaan eksekusi pekerjaan kita, sholat ya. Ada seorang ulama namanya Sa'id bin Musayyab mengatakan ma fatatni takbiratul ula mundu khamsina sanah. 50 tahun saya dalam keadaan apapun tidak pernah lepas takbiratul ihram bersama imam. Selama 50 tahun. Itu yang akan membedakan nanti pandangan Allah kepada kita. Kita tidak usah ngurusin orang, ngurusin diri masing-masing. Kalau kita betul-betul cinta pada Allah, cinta pada pesantren, ingat ruh pesantren ada di masjid. Kalau masjidnya makmur, masjidnya penuh dengan aktivitas yang diridhoi oleh Allah, penuh dengan orang-orang yang berzikir dan berdoa, insya Allah pesantrennya juga makmur. Amin Allahumma amin. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Setelah yang wajib, maka hamba tersebut mendekatkan diri kepadaku melakukan amalan yang sunnah. Ujian kapan Ustaz Bayu? Desember. Ada teman saya mau ujian TOEFL untuk bisa mengambil dokter spesialis stem cell, padahal beliau sudah spesialis. Saya dikasih amalan sama saya punya ibu, mujarab amalannya itu. Jangan buka soal ujian sebelum baca Al-Fatihah 7 kali. Setiap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, kepadamu kami wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami meminta pertolongan. Ulang 11 kali. Baru buka.
belajar yang rajin, sholat di masjid, kalau bisa puasa, anak-anak ya, tirakat puasa, dan jangan buka soal sebelum baca Fatihah, karena Fatihah ini rahasianya besar. Namanya Ummul Kitab, ibunya Al-Quran. Al-Quran ini sampai kiamat berlaku. Yang kamu sodorkan ke hadapan Allah, ibunya, induknya, Al-Fatihah. Tawasul pakai Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah pernah kami ceritakan ya? Soal ujian ilmu hadis di Al-Azhar yang keluar dari halaman 1 sampai halaman 80 pas atau 85 pas, 5 soal itu. Padahal halaman soalnya, halaman muqarrarnya itu 480. Nah, ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku cinta sama dia, maka aku akan jadi pendengaran. Maksudnya aku akan perdengarkan kepada dia sesuatu yang aku sukai. Wa basaruhu alladhi yubsir bihi, dan aku akan jadi matanya. Bukan Allah berubah jadi mata kita. Maksudnya adalah Allah memberikan kita penglihatan hanya hal-hal yang kita sukai. Lakuin yang wajib, tambahin yang sunnah. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan aku akan menjadi lisan yang berbicara. Maksudnya Allah tidak akan gerakan lisan kita kecuali kepada yang Allah sukai. Wa qalla man hum, dan sedikit yang seperti itu. Sedikit. Nabi Muhammad kalau ngomong pernah salah nggak? Pernah salah. Kita bukan Nabi Muhammad, tapi diajarkan untuk mendekati Allah supaya kalau kita berbicara jangan sampai tidak diridhoi oleh Allah. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya menggenggam. Maksudnya bukan Allah jadi tangan, anak-anak. Tapi maksudnya Allah akan gerakan tangan kita kepada hal yang baik. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akan jadi kaki yang berjalan. Bukan maksudnya Allah jadi kaki kita, tapi kaki kita akan dijalankan ke tempat-tempat yang Allah suka. Ini proses anak-anak, proses. Shallu ala Nabi Muhammad. Walan tasila ayyuhat talib ilal qiyam bi awamirillahi ta'ala, dan kamu tidak akan sampai kepada pemenuhan perintah Allah illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika, kecuali kamu mengawasi hatimu dan mengawasi tanganmu. Dari mata, ingat, awas. Sayyidina Ali itu dinasihati sama Nabi. Sayyidina Ali loh ini, kuncinya ilmu. Kata Nabi Ali, la tutbi'in nadhrah bin nadhrah, jangan kamu melihat sesuatu lebih dari satu kali. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah, kamu cukup melihat satu kali, enggak perlu dua kali. Nabi pernah bersabda, kullu ainin zaniyah, setiap mata berzina. Bingung. Maka hadis ini ditaksis, dijelaskan sama Imam Nawawi. Maksudnya apa? Al-ain allati la tusarraf ba'da an-nazar, mata yang tidak dipalingkan setelah melihat. Laki-laki, perempuan, dari mata jatuh ke hatinya jadi kotor. Hati yang kotor kita gunakan untuk belajar, hati yang kotor kita gunakan untuk mengajar. Kira-kira mencampur air susu dengan kotoran kambing, ada yang mau minum? Jaga betul. Jaga. Bukan maknanya kita tidak boleh berinteraksi. Suatu hari nanti kita akan berinteraksi. Tapi hati-hati, awas. Nggak semua orang sanggup seperti itu. Dan harus kita berhati-hati. Jangan sampai lihat-lihatan santriwati, lihat-lihatan dengan santriwan. Guru lihat-lihatan sama
guru, nunduk aja, jangan tatap-tatapan mata. Kalau udah nggak tahan, bilang sama Habibi, Bib nikah dong, gitu kan. Jangan, tahan. Ya. Kita hidup di pesantren, kita harus menjaga, harus kita jaga sama-sama. Karena ini rumah kita bersama. Apalagi kalau ustadznya ganteng kayak Ustadz Musa, gitu kan. Iya. Terus matanya dijaga, gitu kan. Ustazahnya juga matanya dijaga. Ustazah perempuan soleha di zaman sekarang itu perempuan yang judes. Ustazah perempuan yang soleha di zaman sekarang perempuan yang judes. Perempuan yang tidak mau melihat kepada lawan jenis itu perempuan soleh. Kalau perempuannya itu mendayu-dayu gitu kan, itu gitu. Jangan. Nanti orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dia senang. Anak-anak, seorang bisa menjadi raja itu bukan karena ngejar permaisurinya. Seseorang jadi raja karena dia ngejar tahtanya. Ketika seseorang sudah punya tahta, permaisuri pasti akan datang. Laki-laki itu yang dikejar bukan perempuan. Laki-laki itu yang dikejar kesuksesan. Perempuan itu mengejar laki-laki yang sukses. Paham? Semakin tinggi bobot kalian, semakin tinggi pula perempuan yang akan mencari kalian. Kenapa? Karena dalam syariat ada istilahnya kafaah. Kafaah ini maknanya setara, dan kafaah yang menentukan pihak perempuan bukan laki-laki. Semisal ada seorang perempuan, dia bilang saya tidak mau nikah dengan dia. Kenapa? Saya S2, dia S tungtung misalnya. Sah nggak? Sah. Perempuan mengatakan saya hafal 30 juz, dia baru 20 juz, saya nggak mau sama dia. Sah nggak? Sah. Itu namanya kafaah perempuan. Kalau laki-laki itu cenderung lebih memaklumi, saudara. Jadi laki-laki yang sudah hafal 30 juz, misalkan dapat akhwat yang 20 juz, nggak apa-apa deh, gitu ya, Mas Bisri ya. Kok ngeluyu ini? Ya, gitu ya Mas ya. Sangat ringan ya. Kayak gitu ya, gak apa-apa deh kalau sudah hafalnya itu baru 20 juz, gak apa-apa. Itu namanya kafaah ya. Tapi perempuan itu menentukan. Dan jangan jadi laki-laki kalian itu set standar kalian itu di bawah, di atas. Masih panjang perjalanan kalian, jangan kalian rusak dengan kerikil-kerikil ini. Jangan. Ada orang hijrah gara-gara pengen nikah, nggak dapat apa-apa. Namanya muhajir Ummu Qais, karena dia pengen nikah sama Ummu Qais. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, badannya nggak hijrah, hatinya hijrah. Didoain sama Nabi, akhirnya bisa membuka dari ribuan kilometer, ratusan ribu kilometer Persia di zamannya Umar bin Khattab. Kenapa? Niatnya benar. Jaga anak-anak, please jaga. Yang SMP jaga, yang SMA kalian contoh, ustazah kalian contoh. Ingat, kalau guru baca buku berdiri, muridnya baca bukunya berlari, kira-kira gitu ya. Guru baca bukunya berdiri gitu kan, murojaahnya diri gitu kan. Muridnya sambil lari aja murojaah, kira-kira gitu ya. Jadi yang dilihat ya kita. Yang dilihat kita. Nah, fi lahadhatika wa anfasika min hini tusbi ila hini tumsi, dari awal kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi, setiap detik dan setiap hembusan nafasmu. Fa'lam, ketahuilah annallaha ta'ala muttali'un ala dhamirika, Allah melihat kepada isi hati kita. Yang anak-anak kangen sama orang tuanya, Allah tahu. Doa, minta sama Allah agar orang tuanya sehat. Musyrifun ala zahirika wa batinika, dia yang mengawal lahir batinmu anak-anak. Wa muhitun bi jami' lahadhatika wa khataratika wa khutuwatika,
Dia yang menguasai setiap detikmu, setiap pikiranmu, setiap langkahmu, pelajaranmu, ujianmu. Minta semua pada Allah. Wasairi sakanatika wa harakatika, pergerakanmu, diammu itu Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka fi mukhalatatika wa khulwatika mutaraddidun baina yadayhi. Dan kamu sekalian ketika sedang beramai-ramai atau sendirian, kalian dilihat sama Allah. Yang suka merusak misalkan infrastruktur pondok, lari-larian, alat pemadam kebakarannya dirusak, dicopot. Itu kelihatan. Bukan kita yang ngelihat, Allah yang kita nggak cari tahu, tapi ada aja yang ngasih tahu. Gimana? Pak Haidar sukanya nongkrong di mana? Habibie tahu. Saya senang sekali kemarin anak-anak ikut tilawah. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sering, Ustaz Haidar, insyaallah. Nah, ya anak-anak jangan dirusak. Nanti saya panggil satu-satu itu yang ada di video itu. Ada CCTV-nya itu. Ya. Nanti ngopi di ruangnya Habibie nanti. Iya, ya. Kenapa kamu kayak begini? Kamu pengen jadi damkar apa gimana? Ya. Mungkin dia benci sama polisi apa gimana, saya enggak tahu sampai pengen jadi damkar. Sallu ala Nabi Muhammad. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun wala yataharraku mutaharrikun. Tidak ada yang tinggal di alam semesta ini, tidak ada yang bergerak di alam semesta ini illa wajabahu samawati wal ardi muttaliun alaihi, kecuali Allah lihat. Man lam yasbir ala bala'i wa lam yarda ala qada'i falyakhruj min tahti ardi was sama'i wal yattakhid rabban ghairi. Kata Allah apa? Yang enggak bisa sabar dengan ujian saya, yang gak suka dengan pemberian saya, silahkan keluar dari alam semesta saya dan silahkan cari Tuhan selain saya. Bisa? Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, fata'at dan ayuhal miskin, wahai orang-orang miskin, kita semua nih beradablah zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat tepat waktu, enggak usah diabsen. Belum dapat absensi nih. Belum kelihatan nih absensinya, Ustaz Fadul. Yang di depan nih. Guru-guru tahfiz kita. Ya, absensi itu kan sebenarnya dibuat sebagai sistem aja. Tapi absensi tersebut sebenarnya nggak ngaruh bagi mereka yang memang qalbuhu mu'allaqun bil masjid, hatinya terikat sama. Ini tempat yang paling disukai Allah, anak-anak. You should be proud being here. Should be wanting every time to be here. Berarti kan begini loh pemahamannya. Kalau ada orang yang nggak suka di sini, itu segera harus bertobat. Kenapa? Karena bagaimana mungkin dia tidak menyukai tinggal di tempat yang Allah paling sukai di dunia ini. Ahabbul ardi ilallah masajiduha, tempat yang paling disukai Allah adalah masjid. Maka beradablah lahir batin di hadapan Allah. Ta'addubal abdi dzalil, karena antum ini makan Allah yang kasih, minum Allah yang kasih, akal pikiran Allah yang kasih, maka beradablah kepada Allah adzalil mudznib, seperti orang yang penuh dosa. Fi hadratil malikil jabbaril qahar, di hadapan raja yang maha memaksa dan menguasai. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kita sekarang mau belajar sedikit ilmu fikih.
Kita belajar perkara air. Sekalian guru-guru yang mungkin kemarin-kemarin masih belum paham, kita belajar lagi ya. Naam. Baik. Anak-anak, air yang boleh digunakan untuk bersuci itu namanya air mutlak. Apa? Udah belajar? Oke. Kalau gitu Habib tes ya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Kalau ada orang berwudu, kemudian air wudunya, bekas wudunya menetes ke ember dengan volume kurang dari 100 liter. Bolehkah air tersebut digunakan untuk bersuci? Apa alasannya? Kalau boleh apa? Nggak boleh apa? Tan, kamu. Tan, itu. Nah, tan, takut apa? Ismak. Had mukabbir saut. Fin mukabbir saut al-thaniya. Ismak min. Satria. Kam umruk? Kam umruk دلوقتي? Kam umruka? 15. طيب ما الإجابة؟ تجيب بالإنجليزية ولا عربية ولا أندونيسية؟ بالعربية تجيب بالعربية؟ نعم. خلاص. نعم. Nah, ajib. Ini soal. Airnya tidak bisa digunakan karena kurang dari 2 bulan. 2 bulan itu berarti 216 liter. من أين حصلت هذه المعلومات؟ هل قرأت كتابا أو هل تعلمت أي كتاب قرأته؟ تعلمت فين؟ درست فين؟ في هذا المعهد. ما الكتاب؟ فقه. خلاص. وكيف حتى نستطيع أن نستعمل هذا الماء؟ Kalau airnya ditambahin sampai 216, selamat, dia berhak dapat hadiah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ijlis. Baik. Apa hukumnya? Yang kedua. Menambal tempat penampungan air menggunakan emas. Apa hukumnya menambal menggunakan emas? Besar emasnya segitu. Oke. Nggak ada yang jawab? Haram. Hukumnya haram. Kalau tambalannya kecil, makruh. Kalau perak, tambalannya besar, makruh. Kalau ada hajat, zalatil karaha, makruhnya hilang. Oke. Bisakah sikat gigi menggantikan siwak? Siwak, 1 kali siwak pahalanya 70 kali orang sholat. Nah, kalau sikat gigi itu bisa menggantikan nggak? Dalilnya apa tuh sikat gigi bisa ganti siwak? You can answer? Yes? Ayo, anak SMA. Show me what you got. Do not be afraid. Come forward. Please. Ayo, ada yang mau jawab? Jawabannya. Oke. Sekarang diganti deh pertanyaannya. Tahu Listerine obat kumur? Obat kumur kalau kita pakai enak nggak di mulut? Oke. Obat kumur itu bisa nggak menggantikan fadilahnya siwak? Yang jawab enggak mana?
Yang jawab enggak maju. Mana? Kamu. Ayo maju. Itu ujung. Sahibuz zawiyah. The corner one, yes, kamu. Ayo. Cepetan, enggak apa-apa. Enggak bisa jawab. Anak SMA mana SMA? SMA? Hussein mana? Hasan. Oh, yes, you. Come forward. Ayo sini nak. Ta'al. Masya Allah. Come. Cop. Bisurah. Ayo. Assalamualaikum. Salim dulu. Ismukal karim. Mas muka. Fama nad'uka? Abi? Oke. Fama al-ijabah ya Abi? Apa jawabannya? Pertanyaannya, sikat gigi atau Listerine itu bisa nggak menggantikan fadilah siwak? Siwak itu kan asalnya pakai kayu arok. Kayu yang digunakan Rasulullah itu namanya kayu arok. Nah, sikat gigi sama Listerine itu bisa nggak gantiin fungsinya siwak? Yang nggak bisa yang mana? Yang bisa yang mana? Ini jebakan soalnya ini. Gimana Bi? Nggak apa-apa Bi, jawab Bi. Kenapa nggak bisa? Fungsinya emang sama, cuman fadilahnya beda, nggak bisa dua-duanya. Baik. Hampir benar, salah. Apa-apa Bi? Kalau ada 3 karakter ini dalam satu benda, itu boleh digantikan siwak dengannya. 1, bikul di khoshinin. Kasar, lihat nih. Ini kasar. 2, muzilin lil qalhi. Bisa menghilangkan kerak kuning. Listerine kasar atau lembut? Berarti dia sudah tidak memenuhi karakter apa sih? Siwak. Nggak dapat. Kalau sikat gigi kasar kan? Bisa menghilangkan kerak kuning? Suci? Berarti sikat gigi Abi itu bisa menggantikan siwak, sementara Listerine tidak bisa menggantikan. Alhamdulillah. Baik. Sekarang ada yang mau tanya, silakan anak-anak. Come here, silakan. Sini nak. Maju ke depan sini. Assalamualaikum. How old are you? Oh, ismuka Rifandi. Kam umruka ya Rifandi? 17. Nah, ayu faslin? Al-ashir. Fama turid an tas'alani bihi? Fadhal. Oke, baik. Tanziful asnan bil asabi' idza nawa ahadun bi annahu sayastak bi ahadi asabi'i fa hadha yasluh lahu wa yakunu lahu sunnah. Jadi sunnah. Tapi saya tidak bicara dalam masalah higienisnya ya. Kalau misalkan nih ya, misalkan kita bicara hukum sunnah ya, siwak nggak ada ini, boleh pakai ini, gini aja boleh, bismillah. Nawaitul istiaq sunatan lillahi ta'ala. Atau pakai jari, yang penting bukan jari kawan. Kalau jari kita sih boleh, ya. Ini apa-apa. Tapi tentu saja, kalau menurut standar kebersihan ar-rahmah akan kena tegur. Kecuali yang sudah cuci tangan. Nah, kemarin kan alhamdulillah viral video apa cuci tangan itu ya. Masya Allah. You got the point ya? Yes? You understand? Ya, jadi boleh nggak? Boleh. Niat sunnah ya. Tapi kalau bisa pakai siwak. Do they sell siwak in the market here? In the mini market do they sell it? No?
Ya, do they sell? No? Oke. Nanti dijual. Siwaknya mereknya Ar-Rahmah. Ya. Produksi parfum Ar-Rahmah sedang OTW, tenang aja. Yes, yes. Another one? Yeah, go on. Kalau misalnya kita jawabnya pakai siwak terus dicampur odol. Iya, boleh. Kalau nggak apa-apa, orang belajar fikih itu aneh-aneh anak-anak. Fikih itu memang harus aneh begini, ya. Kalau misalkan ada siwak dicampur odol gimana? Bagus, nggak ada masalah. Lebih bagus lagi, kenapa? Karena lebih bersih. Jadi orang kalau pakai siwak satu kali setara 70 kali orang sholat nggak pakai siwak. Berarti kalau sholatnya 27 kali, kaliin aja 70. Fadhal. Any other question? Yes, my love, come. Nabil. Gimana saya nggak cinta dia? Dari awal saya ngajar depan terus. Iya, ya. Ayo. Kalau gosok giginya pakai odol yang dari siwak, pahalanya sama atau ada? Ya. Innamal a'malu binniyat. Dan tadi syarat siwaknya 3. Kasar, suci, bisa membersih. Jadi jawabannya bisa. Boleh Nabil. Yo, jangan siwak mulu yang lain. Ya, kam sini. Ini siapa nih? Jangan-jangan rajanya nih. Salim. Siapa? What's your name? Jibril. Mikael. How old are you? 40 years old. You're quite good in English, yeah? So, what kind of questions you want to ask? I want to ask you about this. What if we went drinking in the masjid? Some we go back to the dormitory or stay in the masjid? Wet dream. Mana Ustaz? Yo. If we had a wet dream, okay, and by that time we are inside the mosque. So what are we going to do? The only person who can actually stay put in the mosque when having a wet dream, when he's actually never got a wet dream, is the Prophet Muhammad, peace be upon him. So the only person yang junub dan boleh stay di masjid itu hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang tidur di masjid dapat wet dream, maka langsung pergi ke dormitory. Tidak boleh dia stay di masjid illa bil murur, kecuali hanya lewat saja. Is that clear? Happens to you or what? Good questions. Nggak ada kata-kata jorok di dalam fikih. Any other questions? Anak SMA? SMP? Come on. Chop. Bismillah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz Musa ya? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih teman-teman semua, Ustadz Narendra, Ustadz Bayu ya. Ustazah yang ada di belakang, I urge you to come earlier in the future, in the next week. Please. I'm asking you to come earlier and to actually sit here on the right side of the mosque, and it will be shut down insyaallah with the cover. So saya berharap ustazah ya datang juga nanti lebih awal ya, sehingga nanti setiap kita ada pengajian begini manfaatnya itu dapat bukan hanya li ajli al-maji faqat, li ajli ityan wa li ajli hudur ya. Bukan hanya supaya bisa hadir, tapi supaya bisa mendapatkan manfaat. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon didoakan karena memang ini pemulihannya mungkin bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi insyaallah kita akan tetap Ustadz Bayu ya. Mulai besok saya juga akan terus hadir di sini.
Insya Allah anak-anak di akhir bulan tolong kabarkan ke orang tua kalian ada pengajian akbar Ar-Rahmah berzikir di akhir bulan. Jadi pagi-pagi jam 8 sebelum jemput pengajian dulu. Dan alhamdulillah Ustadz Abdul Somad beliau sudah berkenan untuk jadi pengawas, untuk jadi penasehat. Dan kalau nanti Ustadz Abdul Somad ada jadwal di Jakarta, beliau akan temui kalian semua. Khusus ke Ar-Rahmah, itu setiap kali ke Jakarta nemuin para hufaz. Nanti Haidar bisa selfie sama UAS tuh. Iya. Kapan lagi Dar? Ya. Dah pokoknya sama-sama kita bahagiakan Rasulullah, bahagiakan orang tua kita, guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma ilmuka kafin 'ani su'al ikfina bihaqqil fatihati su'ala wa karamuka kafin 'anil maqal ikfina bihaqqil fatihati maqala fahasil ma fi dhamairina ya arhamar rahimin. Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in wa ya man la tughlituhu kathratul masail wa ya man la yatabarramu bilhahi ibadihil mulihina alaih adikna barda rahmatika wa karama istijabatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.